Pria ini duduk di dalam mobil. Dia menyesuaikan kaca spion. Boneka itu menggunakan kantong plastik untuk mencekiknya. Sudah cukup nakal? Boneka melihat itu. Boneka pikir kekuatannya tidak cukup. Jadi dia tarik lebih kuat. Tanpa mengetahuinya. Selain hidung, manusia bahkan bisa bernafas dengan mulut. Melihat rencananya gagal, boneka itu buru-buru kabur. Bajingan kamu. Jadi boneka itu memeluk kucing. Merasa sangat malu karena dia termasuk dalam kelompok boneka horor. Jadi boneka beralih ke adik perempuannya. Ketika gadis itu menoleh, dia membeku. Dia melihat boneka itu memegang pisau dapur. Dua mata menatapnya. Tepat setelah itu, boneka bergegas ke arahnya. Tapi akhirnya, kemudian gadis itu menendangnya ke samping. Boneka itu merasa bingung. Apa ini? Dia gagal menyakiti orang dan hampir melukai dirinya sendiri. Di sini, sahabatnya sedang mandi. Ditanya apa yang terjadi. Bonekanya puas, jadi masih ada orang di rumah. Jadi dia membawa pemanggang roti. Dia ingin gadis itu tersengat listrik sampai mati. Ah! Tolong! Dua orang dengan empat mata saling memandang. Boneka itu mulai sedih. Dia melihat pada gadis itu. Kemudian lihat ke dalam air. Ya ampun. Ternyata dia lupa mencolokkannya. Situasi tidak baik. Boneka itu buru-buru kabur. 3 kali aksi gagal. Buat dia marah dan membenturkan kepalanya ke dinding. Ternyata tadi malam, 3 dari mereka telah pindah ke rumah ini. Mereka secara tidak sengaja menemukan peti kayu di loteng rumah. Ketika mereka membukanya dan melihat, di dalamnya ada boneka yang dirantai. Itu juga memiliki namanya tertulis di atasnya, Finlay. Tapi mereka tidak tahu. Mereka memecahkan segel boneka itu. Malam itu ketika Lisa sedang tidur. Lalu dia mendengar suara rantai besi. Ketika dia bangun, lalu dia melihat boneka itu duduk di kursi. Lisa mengira ini adalah lelucon jahat oleh kakaknya. Jadi dia tidak banyak berpikir. Dia keluarkan boneka itu. Pada saat ini, Finlay merasa tidak dihargai. Itu sebabnya dia merencanakan balas dendamnya. Tapi itu tidak terduga. 3 orang tidak peduli tentang boneka ini. Bahkan membuat makanan di depannya. Bahkan tanpa memperhatikan. Finlay sudah mulai. Saya belum pernah melihat boneka berani seperti ini. Dia meracuni makanan. Tepat di depan pemilik rumah. Keluar. Boneka itu melihat mata gadis ini dengan tidak baik. Jadi ketika dia memalingkan wajahnya, dia terus memasukkan racun. Keluar. Boneka ini ingin meracuni kita lagi. Lisa melihat itu. Berikan pestisida di sebelah kakaknya. Lalu dia menyemprotkannya ke Finlay. Jadi boneka lebih frustasi. Dia mencari tongkat kayu untuk membalas dendam. Tapi dia punya masalah dengan tinggi badannya. Dia menendang sepatu si kakak. Kecuali diancam, dia baik-baik saja. Meski terus gagal. Tapi dia tidak punya niat untuk berhenti. Finlay naik ke lantai 2. Siapkan rencana baru. Awalnya dipenuhi dengan benda tajam di atas karpet. Kemudian jatuhkan botol ke lereng. Akhirnya, hancurkan cangkir porselen untuk menarik perhatian. Dia dengan sabar menunggu mangsanya masuk. Tapi akhirnya, ketika pintu dibuka, Mary merapikannya. Finlay membeku langsung. Lagi pula, apa ini? Pintu terbuka ke dalam. Semua kelereng dibersihkan ke satu sisi. Kamu mau mati? Finlay yang marah memukul kepalanya sendiri. Tiba malam. 3 orang selamat ulang tahun untuk Mary. Pada saat ini, kakak laki-laki terlalu mabuk. Jadi dia mensimulasikan gerakan membunuh orang dari boneka itu. Tapi tindakannya tidak hanya ofensif. Itu juga memiliki rasa penghinaan yang sangat kuat. 2 gadis bersenang-senang tertawa hai hai haha. Mulut tidak bisa berhenti mengatakan mantap, mantap. Finlay yang duduk di sebelahnya marah sampai mau meledak.
Apakah kalian mengolok-olok aku? Jadi dia dengan marah melompat dari sofa. Dia melepas topi ulang tahunnya dan membuka laci. Keluarkan botol semprot alkohol dari dalam. Dia ingin menggunakan waktu ketika mereka bertiga meniup lilin. Akan memberi mereka pelajaran. Happy birthday to you. Tetapi sebagai hasilnya, dia memegang toples itu terbalik. Langsung disemprotkan ke wajahnya sendiri. Lalu, Finlay telah menemukan metode lain. Sementara mereka bertiga sedang menonton TV. Sudah terpasang busur dan anak panah. Letakkan di punggung si kakak. Kemudian hubungkan dengan tali. Dan boneka itu bersembunyi. Ketika waktunya sudah matang, dia segera menarik tali. Oh my god, akhirnya kamu sudah bisa. Finlay sangat senang setelah mendengar ini. Sepertinya berhasil. Ini memprovokasi masuk ke rumah. Tapi saat dia melihatnya, gagal lagi. Busur dan anak panah jatuh ke tanah. Dan si kakak masih aman. Dia mengangkat kepalanya. Apa itu? Mengapa itu salah? Jadi alasan mereka berteriak adalah karena kucing bab di ruang tamu. 3 orang mendidik kembali kucing itu. Finlay bergegas masuk. Ini adalah satu-satunya teman. Dia menunjuk ke kucing di tanah. Maksudnya, itu dilakukan olehnya, bukan oleh kucingnya. Dia pikir dia bisa menyalahkan kucing dengan melakukan itu. Tapi tak terduga. Apakah kamu melakukannya? Makan, kamu makan. Kamu makan untukku sekarang. Finlay patah hati pada akhirnya. Dia berpikir. Dia hanya ingin membunuh orang saja. Tak ada pikiran buruk lain. Kalian berani memaksaku makan kotoran kucing. Kemaluan seperti ini. Jika Annabelle tahu. Lalu bagaimana dia bisa menikah? Jadi dia memutuskan untuk kembali ke peti kayunya. Tapi sebelum dia pergi, dia tidak lupa mengucapkan selamat tinggal pada anak kucing itu. Malam itu Finlay meneteskan air mata penghinaan. Awalnya dia tidak mau keluar lagi. Tapi itu tidak terduga. Tiba-tiba ada 2 pencuri di rumah. Mereka mengalahkan si kakak terlebih dahulu. Kemudian kendalikan Mary dan Lisa. Saat mereka merajalela di rumah, boneka Finlay mendengar suara. Itu buru-buru berlari ke bawah. Apakah dia akan menyelamatkan orang? Tentu saja tidak, dia hanya datang untuk melihat permainan yang bagus. Tapi ketika pencuri akan membunuh kucing, kemudian Finlay tidak diam lagi. Karena itu kucing yang paling dia suka. Jadi Finlay memutuskan untuk mengambil tindakan. Itu menggunakan teknik yang gagal sebelumnya. Gunakan semua untuk kali ini. Gunakan kelereng untuk membuat pencuri jatuh. Tutupi wajah mereka dengan kantong plastik. Ambil pegangan panah. Semprotkan api alkohol. Terakhir, colokkan catu daya. Buat kedua pencuri itu menyerah. Karena menyelamatkan 3 pemilik rumah. Jadi Finlay menjadi pahlawannya.